pendidikannya dan penyiapannya agar mampu menunaikan peran pentingnya dalam menyiapkan generasi dan menegakkan rumah tangga muslim, serta mampu menjalankan perannya juga di tengah masyarakat dalam hubungannya dengan umat Islam. Nah, yang kelima ini, kita sebagai keluarga rumah tangga, khususnya punya anak perempuan, punya anak wanita, maka kita harus memiliki konsen perhatian yang lebih kepada anak perempuan kita. Ya, yang diperhatikan apa? Yang diperhatikan pendidikannya. Dipastikan anak kita memiliki pendidikan yang menyeluruh, yang integral, sehingga anak perempuan kita memiliki wawasan, pengetahuan, bahkan kesiapan berkaitan dengan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Biarkan para wanita ini tumbuh berkembang, jangan dikekang, tidak boleh dibatasi. Hak-hak mereka kita penuhi, agar mereka tumbuh berkembang dengan kekuatan yang luar biasa, apalagi di masa saat ini. Di masa saat keterbukaan, ketika para anak-anak wanita kita, anak-anak perempuan kita tidak diberi bekal, maka Masya Allah, pasti mereka banyak yang terbawa, terhanyutkan dengan kondisi keterbukaan saat sekarang ini. Kita sedih, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau diperhatikan, Bapak Ibu coba diperhatikan ketika kita melihat, membaca berita-berita, banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan kemaksiatan, yang di dalamnya itu para wanita, maka akhirnya itu mereka yang lebih sengsara, mereka yang lebih mendapatkan beban penderitaan yang luar biasa. Banyak mereka itu terbunuh setelah mereka melakukan perbuatan kemaksiatannya, dipotong-potong, ditanam di dalam tanah, di semen, dan berbagai macam akhir yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu, anak-anak perempuan kita harus disiapkan agar mereka menjadi anak yang solehah, kuat, kokoh di dalam akidahnya, dan siap bertarung dalam tanda kutip, struggle di dalam kehidupannya. Jadi tidak sembarangan ketika kita punya anak perempuan, kita harus memiliki perhatian penuh kepada anak-anak, ya, anak-anak perempuan kita. Bahkan anak-anak kita ini kita berikan pemahaman bahwa mereka itu suatu saat kelak nanti kalian akan berumah tangga. Maka anak-anak kita disiapkan pemahamannya untuk bisa mampu melahirkan anak-anak yang kokoh pula. Bahkan menguatkan pemahaman mereka agar mereka itu menyiapkan sejak dari sekarang dengan memilih calon suami yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak-anak perempuan kita ini diarahkan untuk bisa struggle juga, kuat dan kokoh di dalam peran di masyarakat. Saat ini juga kita bangga ya melihat banyak anak-anak kita itu menjadi influencer, mereka menjadi tokoh-tokoh muda, berkembang, memiliki kemampuan wirausaha dan sebagainya, kita bisa melihat di media sosial dan sebagainya. Kita juga senang ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak perempuan kita berkembang, anak-anak kita menjadi orang-orang yang bisa mempengaruhi masyarakat dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, itu semua itu tidak muncul tiba-tiba, tetapi pengaruh orang tuanya, bapak ibunya untuk menyiapkan anak-anak wanita kita itu seperti itu. Jadi yang kelima, usaha perubahan kebaikan dalam keluarga itu adalah memperhatikan anak wanita kita. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kekuatan berdirinya negara itu karena wanitanya. Jikalau wanitanya baik, maka baiklah fondasi negara. Jikalau wanita-wanitanya buruk, maka hancurlah fondasi negara. Oleh karena itu, perhatian kita kepada anak-anak perempuan kita, maka sangat penting agar bisa menjadi tonggak-tonggak fondasi-fondasi negara yang kokoh dan kuat. Tapi kalau anak-anak perempuan kita tidak diperhatikan, para bapak ibu rahimakumullah,
maka tunggulah kehancuran negara kita ini. Maka sekali lagi, marilah para bapak ibu sekalian, kita konsen kepada anak-anak perempuan kita, bahkan lingkungan kita, agar menjaga agar anak-anak perempuan kita tumbuh berkembang dengan lingkungan yang baik. Itu yang kelima. Yang keenam ini para bapak ibu rahimakumullah, ini yang keenam ini pasti menarik gitu, karena kaitan dengan ekonomi, kaitan dengan materi gitu ya. Jadi yang keenam ini, usaha perubahan kebaikan dalam keluarga itu adalah anggota keluarga hendaklah cakap. Cakap itu maksudnya terampil, memiliki keterampilan dalam mengatur ekonomi rumah tangga. Nah ini, anggota keluarga nih, hendaklah cakap, hendaklah terampil dalam mengatur ekonomi rumah tangga. Kenapa ekonomi rumah tangga diperhatikan? Karena ini usaha perubahan kebaikan dalam keluarga. Karena dalam syariat Islam ini, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala banyak juga amalan-amalan yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Berangkat umroh, berangkat haji dengan menggunakan uang. Kita zakat juga dengan uang. Bahkan anak-anak kita ketika ibu kita melahirkan, anak laki-laki harus akikoh 2 ekor kambing, ya, perempuan 1 ekor kambing. Jadi banyak kaitan dengan masalah uang, masalah ekonomi. Jadi keluarga muslim yang baik adalah keluarga muslim yang ekonomi rumah tangganya juga baik. Jangan sampai keluarga muslim ternyata dia tidak bisa membawa ekonomi keluarganya ke arah yang baik. Jadi semangatnya itu adalah bukan ingin menjadi orang kaya, tapi semangatnya adalah bagaimana kita mampu menjadi muzaki. Apa itu muzaki? Orang yang mengeluarkan zakat. Jadi semangatnya itu adalah kita mampu mengeluarkan zakat. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya kita lihat, kita untuk mengeluarkan zakat itu ada nisabnya. Ya, ada batas untuk kita bisa mengeluarkan zakat. Ya. Kita mengambil daripada emas ya, 9,6 gram. Ya, kalau kita bulatkan 10 gram, sekarang ini mungkin 500.000 atau 600.000 kali 10. Ya, 60 juta ya, dibagi 12, seperti itu. Berapa tuh Bapak Ibu rahimakumullah? Berapa tuh ya? Sekitar 3 jutaan. Berarti kita punya semangat bahwa minimal kita punya gaji tiap bulan 3 jutaan gitu. Jadi semangat untuk mencari 3 juta itu ya, kalau di Jakarta dan sebagainya ya untuk sudah lewat. Tapi kalau ada para Bapak Ibu rahimakumullah gajinya, pemasukannya kurang daripada 3 juta, itu masuk dalam kategori ya orang yang menerima zakat gitu. Ya, orang yang menerima zakat. Padahal tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi semangatnya itu ada semangat bukan menjadi orang kaya, tapi semangatnya adalah bagaimana kita menjadi muzaki, menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakat. Nah, sekarang kita bahas bagaimana ya, tips-tipsnya, cara-caranya, kiat-kiatnya agar bisa membangun ekonomi keluarga. Mangga Kak Amin dilanjut. Nah, ini kiat-kiatnya para Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama, mewujudkan keluarga produktif dan mendorong industri rumah tangga. Tuh, ini yang pertama. Jadi keluarga ini menjadi keluarga yang produktif, ya. Keluarga bisa menghasilkan, ya, menghasilkan dalam hal ini menghasilkan ekonomi, menghasilkan uang, ya. Dan itu harus diberikan pemahaman yang utuh kepada seluruh anggota keluarga, istri, suami, anak-anak. Bagaimana keluarga ini keluarga yang produktif. Ya. Anak-anak kita didorong agar mereka mulai berwirausaha sejak kecil, seperti itu. Ya, ya. Dulu dilatih ya, anak-anak kita untuk belajar wirausaha, gitu ya. Dulu anak saya dulu waktu libur saya titipkan kepada
kakak saya yang dia jualan, ya jualan. Anaknya itu muter jualannya. Saya titipkan agar dia apa jangan malu untuk berjualan, jangan malu untuk berbisnis walaupun produknya mungkin dianggapnya kurang kurang berwibawa misalnya ya. Saya sengaja supaya minimal dia punya mental kuat ya, tidak malu untuk berusaha, berjualan karena itu sesuatu yang halal. Nah, pemahaman-pemahaman, keterampilan-keterampilan ini harus disiapkan. Apalagi misalnya bapak-bapak nih ya atau ibu-ibu yang biasa bekerja secara menjadi karyawan dan sebagainya, bukan wirausaha. Untuk memulai bisnis, untuk memulai usaha itu waduh, beratnya bukan main, ya malunya bukan main untuk bertemu dengan customer, bertemu dengan pelanggan, bertemu dengan orang yang mau membeli itu beban mental juga. Jadi perlu dilatih. Kemudian didorong ada industri rumah tangga. Dimulai daripada kesukaan, hobi kita itu bisa muncul ya industri sesuatu produk yang bisa kita buat di rumah kita ya, di tempat tinggal kita. Ya, dimusyawarahkan bersama keluarga apa kira-kira usaha keluarga kita berkaitan dengan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengontrol budaya konsumtif yang berlebihan. Ya, di sini dijelaskan konsumtif yang berlebihan gitu ya. Ya, kemudian memerangi pemborosan dan kebiasaan utang kecuali pada kondisi-kondisi darurat. Jadi yang pertama mengontrol budaya konsumtif. Jadi perlu dikontrol gitu. Bukan tidak boleh, boleh kita ini membeli sesuatu hal-hal bahkan untuk bisa merasa dunia bukan ada di hati kita. Kita perlu ya dilatih ya sekali-sekali ini sekali-sekali gitu ya membeli ya makan diajak ke rumah mengajak anak kita dan sebagainya di restoran yang rada mewah misalnya seperti itu ya tujuannya bukan apa-apa agar di dalam jiwa kita dalam hati kita menganggap dunia itu kecil gitu jangan waduh eman-eman ini bisa beli di warung kalau di situ mahal dan sebagainya kalau tiap hari memang nggak boleh pemborosan tapi untuk seketuk kali saja mungkin dalam 1 tahun misalnya agar menjaga hati kita ini bahwa dunia itu jangan nempel. Dunia itu kecil, segitu tuh kecil ya. Bagi orang-orang yang beriman, hal-hal itu sangat kecil. Bahkan kenikmatan dunia itu sebenarnya diberikan untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini perlu juga dilatih. Perlu dilatih berkaitan dengan kondisi jiwa kita di dalam ekonomi. Kemudian pemborosan ya, memerangi pemborosan. Jangan sampai ya uang kita begitu saja habis ya karena boros di dalam pengeluarannya. Nah, itu harus dikontrol. Dan yang ketiga, kebiasaan utang kecuali pada kondisi darurat. Maksudnya bagaimana kondisi darurat? Ya. Biasanya ini diawali daripada rumah tangga yang sudah diawali dengan banyak utang. Dia harus taubat berkaitan dengan hutang. Dia harus hijrah keluar daripada masalah hutang. Nah, berkaitan dengan hal ini di masyarakat para Bapak Ibu rahimakumullah, kebiasaan berhutang itu sangat luar biasa. Ya, gaji tiap bulan tuh habis, bahkan banyak yang akhirnya berbuat kriminal berkaitan dengan untuk menutup hutang dan sebagainya. Karena orang yang pinjam hutang tuh begitu banyaknya di media sosial banyak nawarin hutang, ya di televisi juga banyak yang nawarin hutang, tetangga kanan kiri dan sebagainya, para bank ya pihak perbankan banyak gencar untuk menawarkan hutang. Itu tiap hari kita diberikan yang namanya kesempatan untuk berhutang, akhirnya kita pinjam sana, pinjam sini, hutang sana, hutang sini. Nah, untuk pertama adalah kita ingin hijrah keluar daripada jeratan hutang. Itu dulu yang pertama, ada niat untuk keluar. Setelah itu baru kita sedikit demi sedikit ya mengurangi hutang tersebut. Nah, ini. Jadi
kaitan dengan hal ini, ya, yang tadinya berceceran hutang-hutang ini udah kita tutup, ya, kita jadikan satu, Bismillah, kita tutup dalam rangka hijrah dan sebagainya. Itu meminjamkan hutang dalam hal-hal darurat seperti itu dimungkinkan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya darurat. Gitu. Para Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang berikutnya ya berkaitan dengan ekonomi, mengatur neraca ekonomi serta cermat dalam mengelola dan menabung. Mengatur neraca ekonomi serta cermat dalam mengelola dan menabung. Jadi para Bapak Ibu rahimakumullah, inilah pentingnya keluarga yang solid, keluarga yang kokoh, suami istri terutama. Karena dalam keluarga ada neraca ekonomi yang harus diatur. Ada keterbukaan dalam rumah tangga. Bagaimana neraca ekonomi kita dalam 1 tahun ini, ya. Jangan-jangan yaitu ya posisinya turun terus ya neracanya itu ya. Harusnya naik. Makanya pada beberapa pertemuan yang dulu saya sampaikan perlu adanya raker keluarga, rapat kerja keluarga. Ada raker bulanan, ya, kemudian evaluasi 6 bulanan dan 1 tahun, ya 1 tahun. Nah, bulan Ramadan saya pernah sampaikan juga, bulan Ramadan itu adalah bulan yang momentum untuk pertama muhasabah, kemudian menguatkan jiddiyah kita. Pasca Ramadan kita bersiap ya, sudah gaspol lah untuk perubahan. Termasuk yang dievaluasi adalah kaitan dengan neraca keuangan. Bagaimana keuangan kita saat ini, apakah lebih baik atau malah sebaliknya ya, turun. Nah, itu harus ada evaluasi. Ya, jadi ada keluarga itu ya membuat sebuah perhitungan neraca keuangan ya, ekonomi kita. Kemudian juga menabung, ini yang sangat penting. Bahkan ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu ya, yang harus bisa mengatur tabungan ya, dalam keluarga ya. Efektivitasnya mangga mau di perbankan atau dalam bentuk emas ya. Kalau saya sarankan dalam bentuk emas ya, karena dia stabil kapanpun kondisinya ya, harga emas itu tetap, bahkan cenderung dia akan naik ya. Dan menabung itu penting ketika ada hal-hal yang sifatnya darurat, hal-hal yang mungkin sesuatu yang ada musibah dan sebagainya, tabungan itu bisa dipakai. Atau tabungan itu dalam rangka kita ingin mendapatkan sesuatu, misalnya kita ingin umroh, kita mau haji, atau kita ingin kuliah lagi misalnya, atau ada hal-hal yang lain ya, niat rencana di masa depan, maka dengan menabung itu sangat efektif. Dan yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan kiat-kiat dalam ekonomi, mengelola rumah ekonomi keluarga adalah memanfaatkan pengalaman-pengalaman keluarga yang sukses dan saling membantu antar keluarga. Jadi perlu kita pelajari tuh, ya, keluarga-keluarga yang sukses itu perlu dipelajari, diperhatikan, dipantau, ya. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang lupa, semangat cari uang, semangat berbisnis, doanya kurang, usaha religinya kurang. Ya. Jadi dengan melihat pengalaman-pengalaman keluarga lain yang sukses, maka itu membuat kita menjadi bersemangat. Ya, saya bersemangat. Ketika saya awal sebelum saya pindah ke Kayu Walang ya, saya pengen punya rumah ya, tahun 2007 saya ingin punya rumah ya, dan saya tertarik di Jalan Pemuda itu, terusan Pemuda itu ada rumah besar ya, kurang lebih tanahnya itu 300 kurang dari 300 meter lah ya. Maka saya sama keluarga naik motor, naik motor berhenti di rumah tersebut. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah ya, saya ingin punya rumah ya Allah, saya ingin punya rumah yang modelnya atau luasnya seperti ini. Ya. Ketika lewat rumah itu saya berhenti sampai satpam rumahnya itu datang, ada apa? Saya langsung pergi naik motor gitu. Saking inginnya
saya punya rumah sendiri itu sebelum ya tahun 2007. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala ijabah ya doa saya. Saya tinggal di Kayu Walang, dapat tanah sekitar 300.000 sebagai 300 meter persegi sebagaimana yang dilaksanakan. Nah, ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu rahimakumullah pentingnya doa ya di dalam usaha di dalam ekonomi rumah tangga. Jadi kita melihat tuh ya sosok-sosok keluarga-keluarga yang berhasil. Aduh, masya Allah ya ini rumahnya Bapak si Fulan gitu ya, itu rumahnya rapi, rumahnya baik ya, ya kemudian sukses dalam usaha berbisnis. Ya, nanti timbul dalam hati kita, apa ya cara-caranya saya nggak bisa sukses. Nah, jadi pengalaman-pengalaman kesuksesan keluarga-keluarga Muslim itu harus kita lihat, kita pantau, kita silaturahim seperti itu. Ya, saya pernah satu saat kalau kita ke Jawa Tengah itu, ke Jateng tuh, itu pasti melewati yang namanya Dedi Jaya, ya bus Dedi Jaya, mungkin Bapak Ibu tahu ya seperti itu. Saya bawa anak saya itu, saya tunjukkan ini yang punya Dedi Jaya, ya terminal. Sampingnya ada rumah sakit Dedi Jaya. Kemudian ada apa kapal-kapal Dedi Jaya, semuanya Dedi Jaya. Sampai anak saya itu tumbuh ya. Ya pengen ketemu Pak ini yang punya Dedi Jaya sih. Jadi ada semangat seperti itu. Dan ternyata kemarin yang pemilik Dedi Jaya jadi Bupati Brebes ya, Bupati Brebes itu. Padahal kita dulu waktu anak saya kecil. Itu menunjukkan bagaimana semangat untuk mencari pengalaman itu ditumbuhkan sehingga ada dalam jiwa kita semangat untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, kaitannya khususnya di dalam ekonomi. Jadi kita mencari pengalaman-pengalaman. Dan yang berikutnya ini juga yang tak kalah penting. Kita berbagi, membantu yang lain, ya. Semangat sedekah, semangat membantu orang lain itu penting. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberkahi kita semua di dalam masalah keuangan, masalah ekonomi keluarga itu. Kenapa? Karena kita membagi. Membagi. Pernah ada kisah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ini diriwayatkan bahwa ada seseorang yang miskin banget ya, miskin banget dan sebagainya. Kemudian mereka datang kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kalau Nabi Ibrahim seorang nabi pasti dia dekat dengan Allah, pasti doanya diijabah. Ya, kemudian sampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar ya dinaikkan ya kesejahteraan ekonomi keluarga tersebut. Maka Nabi Ibrahim pun berdoa dan Nabi Ibrahim juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya rezeki, tapi hanya 1 tahun. Nanti 1 tahunnya akan ditarik kembali ya, akan ditarik, Allah cukupkan atau diselesaikan masalah keuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 1 tahun saja. Dan ternyata betul, ternyata keluarga tersebut ya mendapat rezeki yang banyak ya. Dan berkatalah istrinya kepada suaminya, wahai suamiku, karena ini Allah berikan hanya dalam 1 tahun, maka harta kita harus disodakohkan. Kita bantu tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Oh betul, Umi, ayo kita berikan sodakoh. Jadi selama 1 tahun tidak lepas sodakoh itu kepada tetangga-tetangganya. Ternyata 1 tahun itu sudah lewat. Sampai suami istri pun lupa bahwa batasnya sudah 1 tahun. Ternyata rezekinya terus melimpah. Dan itu diperhatikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan, ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah kenapa? Kok saya perhatikan kan hanya 1 tahun, tetapi Engkau memberikan rezekinya sampai hari ini, sampai lebih daripada 1 tahun ini rezekinya tidak putus. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada Nabi Ibrahim, betul wahai Ibrahim, memang dicukupkan hanya 1 tahun. Aku memberikannya hanya 1 tahun, tetapi orang tersebut, keluarga tersebut membuat rezeki yang aku berikan itu bertambah dengan cara bersedekah, memperhatikan orang lain. Ya, kemurahan keluarga tersebut membuat aku menambah rezekinya di tahun-tahun berikutnya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata nggak usah khawatir harta kita, kita bantu kepada orang lain, kita perhatikan orang lain,
untuk bisa bangkit ekonominya. Kenapa? Nanti Allah akan memberikan kepada kita keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rahimakumullah, itu sebagai pengantar berkaitan tema pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita perhatikan anak-anak perempuan kita dengan baik, dan yang kedua, pastikan ekonomi keluarga itu ya tumbuh berkembang dalam keluarga kita. Walaupun mohon maaf barangkali Bapak Ibu sudah orang kaya saat ini. Jadi Bapak Ibu sudah jadi orang kaya saat ini ya. Karena mungkin jadi karyawan yang sukses dan sebagainya, maka tetaplah Bapak Ibu untuk berbisnis. Tetaplah Bapak Ibu untuk berwirausaha. Yang dicari bukan uangnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah kaya. Buat apa nyari kekayaan lagi? Sudah cukup. Kalau begitu dicari apa Pak Ustadz? Yang dicari yaitu adalah keberkahan karena kita mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatnya adalah mengikuti sunnah. Mengikuti sunnahnya apa? Yaitu baginda Nabi mengajarkan kepada kita semua untuk berwirausaha, berbisnis. Jadi niatnya itu adalah niat kita ikut Rasulullah. Gitu. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah kaya saat ini karena menjadi karyawan dan sebagainya, cobalah untuk berwirausaha. Tujuannya mungkin bukan cari uang, tapi untuk ya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apalagi yang masih belum ekonominya masih di bawah ya rata-rata, maka selain mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka mencari atau menghidupkan ekonomi keluarga itu bagian daripada semangat kita untuk bisa tumbuh berkembang keluarga kita menjadi keluarga yang produktif. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Kak Amin, barangkali ada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan, ditambahkan, atau ada hal yang ditanyakan, ya kami persilakan. Saya kembalikan kepada Kak Amin. Kak Amin. Ya, alhamdulillah materi kita sudah selesai disampaikan. Cuman mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, waktu untuk Zoom meetingnya tinggal 1 menit lagi gitu. Jadi karena terbatas untuk pelaksanaannya, makanya nanti kalau misalkan nge-close sendiri, mohon maaf sekali gitu ya.